Selamat berjumpa kembali pada pertemuan ke-12. Kali ini kita akan membicarakan mengenai integrasi numerik, yaitu pada mata kuliah metode numerik. Nah, kita mulai aja. Bentuk umum untuk integralnya adalah I sama dengan integral AB fungsi X dx. Ini adalah merupakan suatu fungsi X terhadap variabel X yang dihitung antara batas A sampai dengan batas B-nya untuk X-nya. Kemudian integrasi numerik itu dilakukan apabila pertama, integral sukar diselesaikan secara analitis. Kemudian yang kedua, fungsi yang diintegralkan tidak diberikan dalam bentuk analitis tetapi dalam bentuk angka dalam tabel. Oleh karena itu perkiraannya, hitungan ini dilakukan dengan membagi luasan dalam sejumlah bias kecil. Kemudian luas total adalah jumlah dari luas bias seluruhnya. Nah, di sini I sama dengan luasan yang diarsir, lihat gambar di samping, ya, atau luasan yang dibatasi oleh fungsi X dan sumbu X, serta antara batas X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pertama, kita akan bicarakan mengenai metode trapesium satu bias. Lihat gambar. Ini masih seperti tadi, ada batas A dan B-nya, ya. Kemudian luas trapesium di sini itu sama dengan lebar kalikan jumlah garis sejajar, kemudian dibagi 2. Kemudian I-nya itu sama dengan dalam kurung B min A kalikan fungsi A plus fungsi B dibagi 2. Nah, ini ada contoh, yaitu pertama, tentukan integral berikut dengan menggunakan metode trapesium dan berapa kesalahan yang terjadi dibandingkan dengan penyelesaian eksaknya. Di sini rumusnya I sama dengan integral A B E pangkat X dx. Nah, penyelesaian eksak E sama dengan E pangkat 4 min E pangkat 0 itu sama dengan 53,598. Nah, penyelesaian dengan metode trapesium ini kita terapkan rumus yang tadi. I sama dengan 4 dikurangi 0, kemudian E pangkat 4 plus E pangkat 0 dibagi 2, itu sama dengan nanti hasilnya adalah 111,196. Nah, sehingga kesalahan yang terjadi dapat kita perhitungkan, yaitu 53,598 dikurangi 111,196 dibagi 5398 kalikan 100%. Di sini ada tingkat errornya adalah min 107,46%. Nah, kita coba sekarang dengan metode trapesium banyak bias. Nah, dari contoh di atas terlihat bahwa dengan menggunakan satu bias itu kesalahan yang terjadi adalah sangat besar. Nah, untuk mengurangi kesalahan yang terjadi, maka kurva fungsi lengkung didekatkan dengan sejumlah garis lurus sehingga berbentuk banyak bias dengan panjang bias delta X seperti terlihat pada gambar 73 di bawah. Kemudian semakin kecil bias yang digunakan, maka hasilnya akan semakin teliti. Ini rumusnya dapat Anda lihat, delta X sama dengan B min A dibagi N. Kemudian delta X itu adalah merupakan panjang masing-masing bias. Nah, di dalam gambar ini ada I1, I2, I3, ya, dan IA I1 dan IA. Kemudian ada kalau jarak misalnya di sini I2 dengan IA1 itu adalah merupakan delta X. Nah, inilah trapesium banyak bias. Nah, sekarang batas bias itu diberi notasi X0 itu sama dengan A, ya, sama X1, X2, X3 sampai dengan Xn-1, di mana Xn itu adalah sama dengan B. Kemudian integrasi totalnya itu adalah I sama dengan I1 plus I2 plus I3 sampai dengan plus IN. Maka kita dapat menghitung integralnya antara X0 dan X1 itu adalah fungsi X dx plus AX1 sampai X2 fungsi X dx plus dan seterusnya sampai dengan nanti batas Xn-1 sampai dengan Xn fungsi X dx. Nah, I di sini adalah merupakan delta X fungsi X0 plus fungsi X1 dibagi 2, kemudian ditambah dengan delta X fungsi X1 plus fungsi X2 dibagi 2,
plus delta X fungsi Xn min 1 plus fungsi Xn dibagi 2. Maka nanti I sendiri akan menjadi sama dengan delta X dibagi 2, yaitu adalah dalam kurung kurawal fungsi X0 plus 2 sigma Xn1 sampai Xn 2 fungsi X1 plus fungsi X2 Xn. Nah, maka nanti di sini adalah I-nya itu akan menjadi delta X dibagi 2 fungsi A plus 2 1 min N sampai N min 1 fungsi X1 plus fungsi B. Ini merupakan persamaan 72. Nah, kemudian di sini ada contoh yang kedua. Tentukan integral berikut dengan menggunakan metode trapesium 4 bias dengan lebar bias delta X sama dengan 1. Dan berapakah kesalahan yang terjadi dibandingkan dengan penyelesaian eksaknya? Nah, di sini kita tulis I sama dengan delta integral 0 sampai dengan 4 epsilon X dx. Maka penyelesaian eksaknya I sama dengan E pangkat 4 dikurangi E0 53,598. Penyelesaian dengan metode terapun banyak bias itu menggunakan persamaan 72. Yaitu rumusnya kita sudah tahu I sama dengan setengah kalikan E0 plus E1 plus E2 plus E3 plus E pangkat 4 sama dengan 57,599,1950. Sehingga kesalahan yang terjadi sekarang menjadi 53598 min 57,599 dibagi 53598 kalikan 100% menjadi min 8,2%. Jadi di sini dengan bias banyak kita bandingkan dengan bias 1 tadi yang di atas, itu errornya lebih kecil yang pakai bias banyak di sini. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Di sini nih ada sebuah data dalam bentuk tabel antara X dan fungsi X ya. 0, 1, 2, 3, 4 dan 1, 3, 9, 19, 33. Kemudian diminta kita menghitung luasan di bawah fungsi X dan di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Nah, kita jawab sekarang yaitu dengan menggunakan persamaan 72. Delta X sama dengan 4 min 0 dibagi 4 sama dengan 1. Maka I sama dengan setengah dalam kurung 1 plus 33 plus 2 dalam kurung 3 plus 9 plus 19 dalam kurung sama dengan 48. Nah, sekarang selanjutnya kita cara cepat metode Simpson sepertiga satu bias. Di samping menggunakan metode trapesium dengan interval yang lebih kecil, cara lain yang dapat digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih teliti yaitu dengan menggunakan polinomial dengan order yang lebih tinggi, yaitu dengan menghubungkan titik-titik. Nah, metode Simpson 1,3 ini menggunakan polinomial order 2 dengan 3 titik untuk mendekati fungsi, yaitu fungsi A, fungsi B, fungsi E. Rumus Simpson 1/3 dapat diturunkan berdasarkan deret Taylor. Nah, ini gambarnya. Lihat garis lengkung FA, FC, FB. Kemudian di sini dibagi ACB, di mana ini adalah antara A dan C merupakan delta X. Ini adalah dengan metode gambar Simpson 1 dibagi 3. Maka di sini kan dibagi 3 bagian. Nah, C itu sama dengan AB per bagi 2, delta X B min A dibagi 2. I sama dengan delta X dibagi 3, fungsi A plus 4, fungsi C plus fungsi B. Dengan memasukkan nilai delta X ke persamaan 73, diperoleh nanti I sama dengan BA, B min A dibagi 6, fungsi A plus 4 fungsi C plus fungsi B. Ini merupakan persamaan 74. Nah, sekarang contoh. Kita akan diminta menentukan integral menggunakan metode Simpson sepertiga. Berapa kesalahan yang terjadi dengan penyelesaian eksaknya. Di sini kita lanjut. I sama dengan integral 0 sampai dengan 4 E pangkat X dx. Penyelesaian eksak I sama dengan E pangkat 4 min E pangkat 0 53598. Nah, penyelesaian dengan metode Simpson sepertiga menggunakan persamaan 74. A sama dengan 0, B sama dengan 4, C sama dengan 0 plus 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka I kita masukkan angka-angka itu. Di sini I-nya akan ketemu 56796. Sehingga kesalahan terjadi itu adalah 55958 dikurangi 56796 dibagi 53598 kalikan 100 berarti adalah min 5917%. Nah, metode Simpson sepertiga kita tingkatkan lagi. Sekarang kita coba dengan metode Simpson sepertiga banyak bias.
Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti, maka luasan dibagi menjadi beberapa bias kecil. Ya, di sini lihat gambar 75. Nah, luas total itu sama dengan I sama dengan I1 plus I2 plus I3 sampai dengan IN. Kita jumlahkan semua. Di mana integral A sama dengan B fungsi X dx sama dengan delta X dibagi 3 fungsi A plus fungsi B plus 4 sigma fungsi X ganjil plus 2 sigma fungsi X genap gitu. Nah, sekarang kita contoh hitungannya. I sama dengan integral 04 E pangkat X dx dengan delta X sama dengan 1. Karena delta X1 kita jawab di sini, maka interval A sama dengan 0, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan X3 sama dengan 3, dan B sama dengan 4. Dengan menggunakan persamaan 75, maka kita masukkan di sini I sama dengan sepertiga, E0 plus E4 plus 4, E1 plus E3 plus 2, E2, maka di sini ketemu 5386. Besar kesalahannya, maka setelah kita masukkan akan ketemu min 0,488%. Nah, hasil yang diperoleh akan lebih baik dengan metode sebelumnya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.